Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan sampai hari ini kita diberikan Allah keistiqomahan untuk selalu berthalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kemudahan untuk kita semua jalan menuju surganya Allah. Di antara hikmah yang diberikan Allah bagi para pencari ilmu adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan di mana dia untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah menjelaskan tentang jalan man salaka, orang yang berusaha berjalan safar keluar rumah mendatangi majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, maka dengan itu Allah memberikan keutamaan agar diberikan kemudahan jalannya menuju surga. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita belajar hari ini melalui YouTube bisa, kita belajar hari ini melalui internet, semuanya bisa. Tapi berjalannya kita dari rumah, berusahanya kita dari rumah, keluar rumah sampai di sini, itu adalah nilai lebih tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keberkahan, mudahnya kita meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di antara orang-orang yang dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua sampai hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sampai kita dipanggil oleh Allah kita pun insyaallah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Wasaya Al-Aba lil Abna, wasiat-wasiat bagi para bapak untuk anak-anak mereka. Kita sampai di bab yang kelima insyaallah, Ad-Darsu Al-Khamis, benar ya? Baik, kita langsung membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Ad-darsu al-khamisu fi huquqil ikhwani. Pelajaran yang kelima yaitu fi huquqil ikhwani, di dalam ya hak-hak saudara, sahabat. Di dalam hak-hak bersaudara atau bersahabat. Ini adalah pembahasan yang kelima, di mana anak-anak kita ini harus dipahamkan tentang bagaimana cara bergaul yang baik, cara berteman yang baik, cara memilih teman yang baik. Bahkan tidak hanya anak-anak, tapi kita pun sendiri itu harus di zaman sekarang harus melihat dengan mikroskop ya, mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Karena ya di antara efek buruk ketika mempunyai teman yang buruk itu akan memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ikut di dalam keburukan mereka. Maka ini diajarkan. Begitu juga dengan teman yang baik, pasti akan memberikan pengaruh juga dengan
hal yang baik. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku. Buat yang belum punya kitab bisa download, itu ada di PDF-nya. Di PDF di Google ada, atau di aplikasi Play Store juga ada, sudah. Ya bunayya, wahai anakku, ha anta qad asbahta min talabatil ilmi asyarifu. Perhatikanlah dirimu, ha anta qad asbahta, kamu sekarang telah menjadi min talabatil ilmi asyarif, di antara para penuntut ilmu yang mulia. Hari ini kamu perhatikan bahwa kamu sudah menjadi seorang santri, sudah menjadi seorang santriwati. Hari ini kamu sudah menjadi seorang penuntut ilmu. Kalau dia tingkatannya adalah seorang mahasiswi atau mahasiswa, dia juga disebut thalabatul ilmi, penuntut ilmu, terutama adalah ilmu agama. Bahkan ilmu dunia pun itu harus memperhatikan hak-hak sahabatnya. Walaka rufaqa'u fi darsika, dan bagimu memiliki teman-teman. Rufaqa itu sahabat-sahabat, teman-teman fi darsika, di dalam pelajaranmu. Jadi kamu punya dalam satu kelas itu punya teman-teman yang lain, enggak kamu sendirian. Hum ikhwanuka, mereka adalah saudara-saudaramu. Wahum ashiratuka, dan mereka adalah keluargamu. Masya Allah. Syekh Muhammad Syakir, beliau menjelaskan di sini bahwa saudara seperjuangan ketika anak-anak kita menuntut ilmu, atau kita sendiri menuntut ilmu di dalam ruangan ini, itu orang-orang yang bersama-sama kita di dalam menuntut ilmu, bersama-sama kita itu disebut oleh Syekh Muhammad Syakir itu adalah sebagai ikhwan dan sebagai ashirah, sebagai sahabat saudara kita. Bahkan lebih dalam daripada itu, mereka adalah keluargamu. Masya Allah, mereka adalah keluargamu. Maka betul-betul seorang sahabat yang sama-sama di dalam menuntut ilmu itu betul-betul sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sampai-sampai mereka adalah bagian daripada keluarga kita. Maka kalau sama-sama sahabat ini, sama-sama teman dalam menuntut ilmu itu sudah kita anggap sebagai keluarga, maka fa iyyaka antu'dhiya ahadan minhum, maka jangan sampai kamu fa'iyyaka, maka janganlah sampai kamu antu'dhiya ahadan, menyakiti seorang pun, minhum, di antara mereka, autusi'a mu'amalatahu, atau kamu berbuat jelek mu'amalatahu, di dalam bergaul dengan mereka. Jangan sampai. Jadi betul-betul bahwa sahabat-sahabat kita di dalam menuntut ilmu itu harus kita pergauli, harus kita muamalahnya itu dengan sangat baik. Bahkan lebih daripada saudara, mereka itu adalah keluarga kita. Bahkan bisa jadi sahabat kita atau teman-teman kita seperjuangan di dalam menuntut ilmu itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan keluarga kita sendiri. Loh, kenapa Ustadz kok bisa seperti itu? Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwa ikhwanuna aghla indana min ahlina.
saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita itu aghla indana min ahlina, jauh lebih berharga daripada keluarga kita. Masya Allah ya. Kenapa? Sebabnya kok seperti itu? Ikhwanuna yudzakiruna anil akhirah. Karena sahabat-sahabat kita itu seperjuangan dalam menuntut ilmu, teman-teman yang soleh itu ya, atau guru-guru kita itu yudzakiruna anil akhirah, mereka selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Wa ahluna yudzakiruna anid dunya, dan keluarga kita selalu mengingatkan tentang dunia. Bapak kita, ibu kita, cung, besok sampean kudu dadi arsitek. Besok sampean harus jadi insinyur. Besok sampean harus sugih. Besok sampean harus bisa membuat rumah yang bagus dan seterusnya, membeli kendaraan mewah dan seterusnya. Tapi sahabat ngaji kita, dia mengatakan, "Akhi, kamu kok sholatnya telat terus? Ayo sholat tepat waktu. Akhi, ayo ngaji, kita tingkatkan iman kita." Itu Masya Allah. Wal akhiratu aghla minad dunya, dan akhirat itu jauh lebih berharga daripada dunia. Oh, ini loh poinnya, Pak. Kenapa kita itu harus menganggap saudara seperjuangan bersama-sama menuntut ilmu ini sebagai sebuah keluarga? Itu bisa jadi bahkan posisi mereka jauh lebih berharga daripada keluarga kita sendiri yang tidak pernah mengingatkan kita tentang akhirat. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW, beliau sendiri bersabda begini, "Istaghfiru, perbanyaklah kalian min asdiqai sholihat, dari berteman dengan orang-orang yang solih." Banyak-banyaklah. Kalau punya 1, nambah lagi 2, terus nambah lagi 10, nambah lagi 20. Asal catatannya yang soleh. Kenapa begitu? Likulli sahabah, setiap sahabat, setiap teman, setiap persahabatan yang karena Allah Subhanahu wa taala itu falahu syafa'ah, bagi dia mempunyai syafaat yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, bisa jadi kita ini sekumpulan bersama-sama dalam majelis taklim ini, di antara kita itu mungkin ada yang buruk amalnya, ada yang sangat tipis ibadahnya, sehingga dia di mata Allah itu kecil nilai ibadahnya. Tapi ketika di hari kiamat dicari-cari itu sama sahabat majelis temannya yang dulu sering sekali berangkat bersama, ketika dijumpai di akhirat, kok ternyata dia di dalam neraka, dia bisa memberikan syafaat kepada temannya yang di dalam neraka, dan meminta kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari neraka karena syafaat sahabatnya. Itu Masya Allah. Maka mahal sekali ketika kita itu memiliki sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan kita terhadap akhirat-akhirat kita. Nah, sekarang ini Masya Allah ya, kita itu bersahabat hari ini itu pilih-pilih saja, itu belum tentu kita mendapatkan yang baik. Apalagi kita nggak pilih-pilih. Bahkan yang pilih-pilih saja, itu yang awalnya baik, dia menganut bahkan katut terhadap yang jelek-jelek. Yang sudah bagus itu saja masih mudah untuk katut yang jelek. Makanya termasuk kasus-kasus di dalam lembaga, di dalam beberapa instansi, kasus pembulian itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali dikarenakan pertemanan yang buruk. Pertemanan yang buruk. Baru-baru ini viral sebuah pembulian yang di SMA Dimnus ya, Dinas Nusantara
Itu Masya Allah, hari-hari ini betul-betul sidang terus dituntut karena ada salah satu anak yang dibully habis di dalam sekolah, padahal sekolahnya itu sekolah internasional, bayarnya itu enggak main-main, ya bahkan ratusan juta mungkin. Itu luar biasa mewah, tapi kasus pembulian itu tidak menjadi lembaga yang mewah tidak menjadi jaminan kalau bebas dari pembulian selama tidak diajarkan Al-Quran, akhlak sunnah, tidak akan pernah habis pembulian. Satu orang dibully sampai 30 orang dikeroyok dan lain sebagainya, luar biasa. Nah ini ya karena tidak adanya pendidikan persahabatan, karena iman, karena Islam. Maka kalau kita punya teman yang soleh itu Pak, itu harganya sangat mahal sekali, sangat mahal sekali. Ya. Maka kita jaga, jangan sampai kita itu menyakiti anak-anak kita, itu kita pahamkan jangan sampai menyakiti anak-anak yang lain. Karena di dalam satu kelas itu mesti adalah ya teman seperjuangan di dalam menuntut ilmu, sama-sama tujuannya. Ya bunayya, wahai anakku, idza jalasta lidarsi, apabila jalasta kamu duduk lidarsi untuk belajar, fala tudhayyik, maka janganlah kamu mempersempit ahadan, seorang pun, min ikhwanika, dari saudara-saudaramu. Maksudnya ketika ada dalam sebuah majelis sudah duduk seperti ini, ada yang terlambat datang, kok kemudian di dalam musola ini sudah full, maka carikan tempat untuk temanmu itu. Ya, carikan, oh di mana? Ayo digeser dikit, geser dikit. Kasih tempat. Ya. Sebagai bentuk kita itu membantu dia dan menolong dia serta menyambut dia, karena sama-sama bahwa dia ini pengen mendapatkan ilmu yang sama dengan kita. Wafsah lahu fil makan, luaskanlah baginya tempat. Ya. Hatta yatamakkana minal julus, sampai dia memungkinkan untuk duduk. Jadi nek bocah cilik ya ono wajare ya, tapi ya hal demikian ini sudah kita ajarkan. Tapi kalau anak kecil yang melakukan itu ya ada wajarnya. Ono disik-disikan bangku ya, kemudian ya nggone diroyok dan lain sebagainya. Itu masih sering terjadi, walaupun ya hal demikian ini kita ajarkan. Tapi kalau ini dilakukan oleh orang besar, itu ya sangat bakhil sekali, sangat pelit sekali. Orang besar, ada yang masuk, ada yang orang baru, bahkan mungkin orang baru datang ikut bermajelis ilmu, ya kemudian tidak dikasih tempat. Oh nganyar kok, njaluk ngarep. Ini jangan sampai seperti ini. Ada orang baru itu justru malah disambut, ayo akhi, ayo saudaraku, dirangkul. Ya, karena apa? Ini biar sama-sama semuanya mendapatkan ilmu. Fa inna mudhayaqatal ikhwani, maka sesungguhnya mudhayaqatal ikhwani, mempersempit ikhwani fi majalisihim, tempat duduk pada saudara-saudara kita, tughirus sudura, melahirkan sakit hati. Loro ya, loro. Ketika ada teman-teman kita terlambat taklim itu, kemudian kita nggak dikasih tempat duduk, gimana perasaannya? Ya, kira-kira insya Allah sesuk gak mungkin balik lagi. Aku ning kono ora ono lungguh gak dikei tempat duduk. Itu kalau nggak dikasih tempat duduk. Ada tempat duduk tapi nggak dikasih. Ya beda lagi kalau memang betul-betul tidak muat, berbeda lagi. Maka dia ya harus menyadari. Tapi ketika masih ada fafsah,
ya, luaskanlah. Watuwallidul ahqadi, dan melahirkan al-ahqad, kedengkian. Di samping dia itu sakit hati, dia itu dengki, tumbuh rasa kedengkian kepada orang itu. Wa tuthiru syurur, dan membekaskan sebuah kejahatan. Awas esuk tak iting man mulai. Aku ganti kei tempat lungguh. Ya tak dang ning tengah dalan. Tusirun syurur. Ya ada tumbuh kejahatan. Nah, inilah dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berlapanglah, memberi tempat duduklah kalian, tafassahu, ya, melebarlah, ya, fil majalis, di dalam majelis, ngombo, bermajelis, buka tempat duduknya. Fafsahu, maka bukalah tempat duduk itu. Yafsahillahu lakum, kalau kamu memberikan tempat duduk kepada sahabat-sahabatmu, yafsahillahu lakum, Allah akan meluaskan dirimu. Wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan suzu, berdirilah, famsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu, darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Imam Ibnu Abbas, beliau menjelaskan darajat, kalimat darajat di dalam ayat ini, ya, Allah mengangkat kedudukan orang yang beriman dan menuntut ilmu, darajat, beberapa derajat. Darajat ini adalah jamak. Darajat itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Kata Ibnu Abbas bahwa ma baina darajatun, ya, ma baina darajataini kama baina sama'i wal ardh. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu adalah seperti derajatnya antara langit dan bumi. Itu kedudukan, ketinggian orang-orang yang beriman dan yang menuntut ilmu. Jadi diangkat oleh Allah, derajatnya itu sangat tinggi sekali. Maka para penuntut ilmu itu, mereka adalah orang-orang yang punya pangkat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Lah, sama-sama pangkatnya tinggi, itu tidak boleh ada yang saling menyombongkan diri. Karena di sini itu tidak ada yang pangkatnya rendah, semuanya pangkatnya tinggi. Pangkat di sini itu adalah pangkat dari thalabul ilmi. Bukan dilihat dari yang paling sugih, yang paling datangnya paling kendaraannya paling mewah. Enggak dilihat dari situ. Di sini kita sama semua menuntut ilmu. Setiap penuntut ilmu punya pangkat yang sangat tinggi. Maka semuanya harus, ya, tafassah, memperluas dan saling menghargai. Ya bunayya, wahai anakku, idza ashkalta mas'alatun, apabila kamu memiliki masalah, ala ahadin, pada seseorang, ikhwanika, dari sahabat-sahabatmu, fi darsihi, di dalam pelajarannya,
Wa talaba minal ustadzi, dan dia sahabatmu itu meminta atau bertanya minal ustadzi, dari seorang ustadz, seorang guru, idhahaha, penjelasannya. Jadi kalau ada di antara anak kita atau panjenengan ya memiliki masalah. Masalahnya apa? Masalahnya itu punya teman di mana temennya itu belum paham. Temennya belum paham pelajaran. Mungkin duduk di sampingnya, ya, di mana kamu sudah paham, temenmu belum paham, ya. Wa talaba minal ustadz, terus temen kita itu tanya sama ustadz. Ustadz, saya tanya, ya, begini dan begitu, apa ustadz maksudnya? Bertanya seperti itu, ya, minta penjelasan sama ustadznya. Fastami', maka dengarkanlah lima yaquluhu ustadzuka, apa yang dikatakan oleh gurumu. Jadi jangan sampai ketika ada sahabat, ya terutama anak-anak, ya ada teman dari anak kita itu kemudian dia nggak paham, tanya sama ustadznya, kemudian karena banyak tanya justru dia dibully. Lah yo, ya mono ya mene kok gak paham itu loh. Takok wae, jangan digitukan. Karena ya sesungguhnya dia itu bertanya itu dalam rangka meminta penjelasan. Lah, ketika seorang guru itu menjelaskan tentang pertanyaan itu, maka yang sudah paham itu harus mendengarkan. Harus mendengarkan, ya. Lima yaquluhu ustadzuka fil jawab. Dengerin apa yang dikatakan oleh ustadzmu di dalam menjawab pertanyaan itu. Loh, kenapa kok harus begitu? Kan saya sudah paham gitu ya. Maka la'allaka, semoga dirimu dengan mendengarkan itu, semoga dirimu tastafidu minal i'adati, kamu akan mendapatkan faidah minal i'adah, dari pengulangan itu. Ya, bagi dia yang ditanyakan oleh temannya itu adalah pelajaran mengulang. Tapi ya bisa jadi keterangan itu ada keterangan-keterangan yang berbeda. Sehingga ketika kita mendengarkan, anak kita mendengarkan, memiliki atau mengambil sebuah faedah yang lain. Minal i'adati faidatan lam takun ta'rifuha. Bisa ya mengulang atau mendapatkan faedah lam takun ta'rifuha, yang kamu belum mengetahuinya. Wa iyyaka, dan jangan sampai kamu, summa iyyaka, dan kemudian jangan sampai kamu, ya diulang lagi arti sebuah penekanan. Apa? Antatakallama bikalimatin, kamu berbicara dengan sebuah kalimat tadullu ala ihtiqarihi, yang menunjukkan atas ihtiqarihi, peremehan. Ya, mungkin seperti tadi, ya. Oh, gak paham-paham toh sampai niku. Toka takok. Toka takok gitu toh, ya. Nah, ini sebuah kata-kata tapi ya dia mengandung sebuah peremehan gitu. Nah, ini dijauhi. Au ayyadhara ala wajhika ma yufidul istighfaf, atau ya ayyadhara, menampakkan ala wajhika, atas wajahmu, ma yufidul istighfaf, yang mengisyaratkan peremehan juga. Ya bisa jadi tidak bentuk kata-kata, tapi ya wajah yang menunjukkan sebuah peremehan itu hadir di dalam wajahnya. Nah, ini nggak boleh juga, karena ya isyarat meremehkan itu juga bisa diungkapkan lewat apa namanya, ya bentuk wajah, ya ekspresi wajah.
walaupun dia tidak mengatakan, ya. Bi afkarihi, ya, dengan pikirannya. Jadi menjadikan teman kita itu berpikiran, wah, wajahnya kok gitu sih, berarti dia membenci saya, dia nggak suka dengan saya, dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, qila lil Imam Abi Hanifah, dikatakan lil Imam, miliknya Al Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, bima balagta ma balagta minal ilmi. Jadi Imam Abu Hanifah ini ditanya, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ini ditanya. Pertanyaannya begini, bima balagta ma balagta minal ilmi. Wahai Imam Abu Hanifah, dengan apa kamu bisa mencapai sampai derajatmu ini? Artinya Imam Abu Hanifah ini kan salah satu mazhab yang terbesar di antara mazhab-mazhab yang ada. Lah, sampai di titik ini, panjenengan itu rahasianya apa bisa sampai sukses seperti ini, menjadi rujukan ilmu, menjadi salah satu mazhab yang dibuat rujukan? Apa rahasianya? Maka Imam Abu Hanifah menjawab, qala ma bakhiltu bil ifadah. Aku tidak pelit dengan ifadah, dengan memberikan sebuah faidah. Artinya kalau ada temannya itu pengen tanya kepada dirinya, itu langsung diajarin, langsung dibantu, langsung bersama-sama diberikan tanggapan atau sebuah sambutan yang sangat bagus oleh Imam Abu Hanifah. Tidak pelit terhadap ilmu, dibantu temannya. Nah, itu juga satu hal yang kita hidupkan di dalam pondok. Ya, ada belajar kelompok, ya, kemudian di kelompok itu ada yang tidak paham, dipahamkan dengan teman yang lain. Ini termasuk salah satu daripada, ya, pembelajaran supaya saling tolong menolong di dalam menuntut ilmu. Jadi Imam Abu Hanifah, ma bakhil, aku tidak bakhil. Karena memang prinsipnya orang menuntut ilmu itu, semakin ilmu itu dibagikan dengan orang lain, maka semakin akan bertambah ilmu tersebut. Dan itulah diantara keutamaan ilmu. Jadi ilmu, kalau panjenengan itu bagikan kepada orang lain, maka ilmu panjenengan akan bertambah. Akan bertambah. Dan ini tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak betul-betul memahami dan merenungi. Termasuk sodakoh, infak sodakoh. Itu kalau dalam matematikanya manusia, setiap uang yang disodakohkan pasti berkurang. Tapi di dalam kacamata Islam punya konsep, ya, bahwa setiap kali sodakoh pasti akan bertambah. Tidak akan pernah miskin orang yang sering sodakoh. Sama dengan ilmu. Ilmu itu kalau dibagikan, dia akan selalu bertambah. Ya, selalu akan bertambah. Nah, maka Imam Abu Hanifah ini gemar untuk memberikan jawaban atau membantu temannya yang kebingungan. Yang kedua, wala istankaftu anil istifadah, dan aku tidak pernah berhenti anil istifadah, dari mencari faidah. Jadi nomor satu apa? Dia selalu gemar untuk memberikan faidah, tapi di sisi lain dia selalu gemar mencari sebuah faidah. Ini rahasia sukses para pencari ilmu itu gitu. Jadi namanya orang menuntut ilmu, dia tidak pernah ada yang namanya lulus, nggak ada. Tidak ada yang namanya selesai, itu nggak ada. Ijazah itu bukan sebuah tanda selesainya sebuah belajar. Tapi ijazah itu adalah hanya sekedar formalitas
menunjukkan panjenengan pernah belajar di sini sampai selesai. Setelah itu belajar di tempat yang lain, di tempat yang lain, di tempat sampai meninggal. Maka menuntut ilmu itu tidak pernah ada yang namanya selesainya, itu nggak ada kelulusan di dalam menuntut ilmu. Kelulusan itu hanya perhitungan manusia. Nah, ini juga perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu paham bahwa ya belajar itu tidak pernah kemudian selesai. Jangan-jangan kalau nggak paham sampai lulus mondok, sampai lulus SMA, bahkan sampai lulus kuliah, dia sudah mengatakan aku sudah selesai belajar. Ketika dia jadi ustadz, ya dia nggak mau belajar lagi, dia nggak mau taklim sama guru yang lain lagi, nggak mau membaca kitab-kitab yang belum pernah dibaca lagi, karena dia menganggap sudah selesai. Ini naudzubillah. Maka di Al-Iman ini pun itu setiap ustadz dan ustadzah itu pun wajib untuk belajar, wajib. Dan bahkan ada sebuah liqa, ya, dalam satu pekan sekali setiap ustadz dan ustadzah harus hadir, wajib untuk menuntut ilmu bersama. Disaksikan dengan anak-anak supaya mereka anak-anak itu tahu bahwa ustadznya juga masih menuntut ilmu. Nah, sekarang di lembaga-lembaga yang mungkin tidak memahami akan hal ini, terkadang ya guru itu ketika belajar itu dilihat muridnya gengsi. Oh, guru kok saya belajar gitu. Kadang-kadang gengsi, ya. Berarti guruku saya bodoh. Oh enggak, teladan. Ini teladan. Guru saja mau belajar, apalagi murid, gitu maknanya. Nah, ini harus kita tanamkan. Maka rahasia Imam Abu Hanifah di dalam kesuksesannya adalah banyak memberikan faidah, tapi dia juga nggak pernah berhenti di dalam mencari faidah, di dalam menuntut ilmu. Barangkali sampai di sini dulu, kita bagi dua ya. Mau dilanjutkan masih sangat banyak. Demikian bisa dipahami ikhwan sekalian. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Cukup ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kehausan dan kerakusan kita di dalam diri kita di dalam menuntut ilmu. Ya, karena sifat rakus itu ya akan menjadi mulia ketika rakusnya itu untuk menuntut ilmu. Ya, sifat rakus yang terpuji adalah rakus di dalam menuntut ilmu. Maka kita jangan sampai kendor, jangan sampai patah semangat, jangan sampai loyo di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua derajat yang tinggi di sisinya dengan menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.